Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin thumma ila arwahi masyayikhina wa lihabaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan jami'u hadhihi al-ahadith al-imam an-Nawawi wa syarihuha بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-imam an-Nawawi rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumi sa'iris salihin fid darain amin ila an qala al-hadithul hadi wa thalathun an Sahl ibn Sa'din as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Musalla Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di malam yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dikumpulkan oleh Allah di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Kita berkumpul untuk melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini salah satu sarana wasilah agar amaliyah, agar keseharian kita makin baik, makin dekat, makin benar, makin kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat. Hadis malam hari ini adalah hadis yang ke-31 dari 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang mana hadis ke-31 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Sahlun bin Sa'ad As-Sa'idi. Jadi ada sahabat yang namanya Sahl. Sahl ini nama aslinya dulu atau ketika lahir itu diberikan nama oleh kedua orang tuanya dengan nama bukan Sahl, nama lain. Nama yang diberikan oleh orang tuanya adalah Hazan. Nama yang dikasih oleh kedua orang tuanya ketika dia lahir. Namun ketika datang Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, Sahal ini dibawa oleh bapaknya nemui Nabi, ditanya sama Nabi, siapa namanya?
Dijawab sama bapaknya, namanya Hazan ya Rasulullah. Sama Nabi dirubah, jangan Hazan tapi Sahal. Nah, jadi yang berubah namanya dari Hazan jadi Sahal itu adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi merubah nama dari Hazan ke Sahal? Karena arti kalimat Hazan itu tidak bagus. Artinya tidak bagus. Artinya itu sedih. Arti Hazan itu sedih. Juga bisa diartikan Hazan itu susah. Dan Nabi ini orangnya sangat tafaul, suka optimis begitu. Nabi itu suka ngambil at-tayamun, suka mengharapkan keberkahan dari sesuatu. Nabi lagi susah misalkan, ada orang tiba-tiba masuk, namanya mudah, kata Nabi, oh berarti insya Allah urusan itu mudah. Nah, Nabi suka begitu. Dan Nabi suka menepis orang-orang yang suka pesimis atau hal-hal yang membuat kita jadi pesimis. Salah satunya nama. Dan nama ini seperti yang pernah kita sampaikan, itu punya kaitan, ada efeknya ke orang yang diberikan nama. Hazan, namanya sedih, susah. Sama Nabi diganti Sahal. Sahal itu mudah, gampang. Kebalikannya langsung. Bukan Hazan inti, kata Nabi, inti Sahal. Nurut si anak ini diganti oleh Nabi namanya jadi Sahal, dan kedua orang tuanya juga no. Alhamdulillah. Tapi ada kasus lain, sama sahabat juga namanya sama Hazan. Datang ke Nabi, masuk Islam, baiat Nabi, masmuk. Kata Nabi, siapa namamu? Dia jawab, ismi Hazan ya Rasulullah, namaku Hazan. Sama Nabi diganti Sahal. Bal anta sahlun. Kau bukan Hazan, tapi kau Sahal. Tidak galak tapi. Nolak. Kata dia, ya Rasulullah, aku tidak mau merubah nama yang sudah diberikan oleh kedua orang tuaku. Dah galak dia namanya dirubah oleh Nabi. Ya sudah, Nabi tidak maksud. Tapi akhirnya, karena dia menolak pemberian nama yang bagus dari Nabi Muhammad SAW, akhirnya kesusahan atau hazan ini apa kegalauan atau kesumpukan, bahasa Palembang rongsing. Kerongsingan itu tidak hilang dari keluarga dan anak menurutnya. Dari arti kalimat hazan tadi. Ada ada tabi'in. Tabi'in itu orang yang ketemu dengan sahabat. Pembesar daripada tabi'in namanya Sa'id bin Musayyib, cucu orang tadi, Sa'id bin Musayyib bin Hazan. Jadi Hazan ini nanti punya cucu bernama Sa'id. Sa'id ini mantunya Abu Hurairah, sahabat Nabi. Sa'id ini ulama besar di kota Madinah di masanya. Sa'id ini itu sering mukanya itu tiba-tiba cemberut, merengut, tidak mudah senyum. Ditanya sama orang-orang yang di sekitarnya, beliau tidak marah, beliau bukan orang yang tidak ada akhlak, ulama besar, perawi hadis Nabi Muhammad. Bahkan ulama hadis mengatakan termasuk afdalut tabi'in, paling hebatnya tabi'in generasi kedua setelah generasi sahabat, Sa'id bin Musayyib. Tapi kenapa mukanya terkadang merengut? Jawab beliau, ini efek dari nama kakekku yang tidak mau dirubah oleh Nabi Muhammad SAW. Fama zadat tilkal huzunatu fina, kata beliau. Efek nama itu sampai sekarang masih melekat di keluarga kami. Karena nama kakeknya Hazan, susah, sumpah, sedih, tidak mau dirubah sama Nabi, akhirnya lanjut efeknya. Nauzubillah.
Nah, jadi Nabi suka ngerubah nama yang tidak baik menjadi nama yang baik. Ya, kalau nama sudah baik, jangan dirubah lagi kan begitu. Yang tidak baik dirubah ke nama yang baik, dan dianjurkan sama Nabi Muhammad untuk kita memberi nama putra putri cucu kita dengan nama-nama yang baik. Kata Nabi, berilah nama anak-anak kalian dengan nama-nama yang baik. Kenapa? Fa innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Karena kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian. Nah, makanya sangat dianjurkan memberi nama dengan nama yang baik, dengan nama yang bermakna, dengan nama yang dipuji oleh Nabi Muhammad. Salah satunya kata Nabi termasuk nama yang baik Abdullah, Abdurrahman, yang dinisbatkan kepada Asmaul Husna, termasuk nama yang baik, nama Nabi Muhammad, Muhammad, Ahmad, Hadi, Yasin, nama-nama yang baik. Bahkan banyak riwayat yang mengatakan pujian dari Nabi untuk yang namanya Muhammad. Nama-nama yang baik, nama Muhammad itu. Kenapa orang Arab itu, ini adat jahiliyah. Kenapa orang Arab itu kalau ngasih nama anak mereka dengan nama yang tidak baik? Nama-nama yang serem. Anak mereka itu ada yang namanya Asad. Asad itu kan macan. Ada yang ada kalimat lain, maknanya sama macan, Fihir. Ada yang namanya Kilab. Kilab itu jamak dari Kalab. Kalab itu maaf, anjing. Namanya Kilab. Tadi namanya Hazl. Kenapa? Alasannya karena ini ada alasannya. Dan itu rata-rata sohar. Ada yang unjuk nama anaknya sohar. Sohar itu batu yang keras itu. Ada alasannya. Kenapa? Alasannya karena menurut keyakinan dan adat mereka, anak mereka itu untuk benteng mereka melawan musuh-musuh. Anak kami itu yang akan membela kami dari musuh-musuh kami. Makanya namanya harus serem. Nah, itu. Kalau namanya tidak serem, musuh kami tidak takut. Ini keyakinan orang jahiliyah dulu. Siapa namanya? Sohor, batu yang keras. Wah, ini namanya keras. Itu kan. Siapa namanya? Asad, macan. Siapa namanya? Kilab, anjing yang ganas. Begitu. Jadi memang makanya orang jahiliyah itu tidak demen punya anak perempuan. Di Al-Quran Allah ceritakan mereka ada sebagian, bukan semua, ada sebagian bahkan sampai tega mengubur hidup-hidup bayi perempuan mereka. Allah ceritakan mereka itu kalau dapat anak perempuan macam dapat musibah kata Allah. Tapi mereka katakan, mereka nisbatkan Allah punya putri. Termasuk keyakinan jahiliyah malaikat itu putrinya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah, kalian loh tidak mau punya putri, tapi kalian nisbatkan aku punya putri. Ini kata Allah lucu. Di Al-Quran Allah sebut. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika nanti anak-anak perempuan, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup di hari kiamat meminta pertanggungjawaban kepada kedua orang tuanya. Kenapa kalian kubur aku hidup-hidup? Itu termasuk adat jahiliyah. Kenapa? Menurut mereka anak perempuan itu bikin susah nambahi gawi nyagoy. Kalau dia kenapa apa aibnya ke kita. Ada musuh dia ajak lawan. Tapi kalau anak laki-laki, anak jantan lanang, wah ini bakal jadi pembela kita, jadi pendekar, bakal melawan musuh kita. Makanya ketika Abu Lahab dikasih kabar oleh Thuwaibah al-Aslamiyah dengan kelahiran punya ponakan baru laki, seneng kan? Senengnya itu bukan karena Nabi, bukan. Nabi dia belum tahu Nabi itu bakal jadi Nabi bayi itu. Ya, bahkan kalau jadi nabi bakal dimusuhinya kan begitu.
Senangnya itu karena ini bayi laki-laki. Oh, Bani Hashim kami punya keponakan, punya laki-laki baru ini. Punya pembela lagi. Dimerdekakan Thuwaimah. Nah, itu. Jadi mereka senang punya anak laki-laki. Kenapa? Karena tadi laki-laki itu anak laki-laki untuk melawan musuh. Dan kalau melawan musuh, makanya dikasih nama yang serem-serem. Macan, anjing yang ganas, apa namanya, batu yang keras, hazan, susah. Nah, gampang kamu melawan anak aku ini. Ngapa? Namanya be susah. Itu. Niatnya kayak itu. Jadi bukan mereka tuh niat jelek untuk anak mereka, bukan, tapi niatnya untuk musuh mereka. Beda dengan budak mereka, hamba sahaya. Mereka itu kalau memberikan nama hamba-hamba sahaya mereka budak, budak itu kan beranak, anaknya ya budak lagi. Itu nama-nama yang enak, nama-nama yang bagus. Robah, angin, rih, Nuaiman, nikmat. Nama-nama yang bagus, nama-nama yang sedap didengar. Kenapa? Karena kata mereka, kalau budak-budak kami itu buat kami. Khidmat, bantu kami di rumah, yang masak di dapur, yang bersih ke rumah, yang nyuci baju, yang nyago toko di pasar. Maka mereka optimis, harus namanya nama apa? Bagus. Biar apa? Biar rumahnya berkah, biar pasarnya cepat laku, barang dagangan laku, ngapa? Namanya bagus. Itu. Jadi kalau memberi nama budak-budak mereka dengan nama yang bagus, sedangkan nama anak mereka nama-nama yang seram. Ini termasuk adat yang dirubah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang namanya Hazan, Nabi rubah Sahal. Ada orang yang namanya Zaid Al-Khair, Zaid kuda. Kata Nabi, buat apa julukan kuda? Zaid Al-Khair, kau bukan Zaid kuda, tapi Zaid Al-Khair. Diganti huruf akhirnya B, dari lam diganti ro, artinya jauh berubah. Dari kuda jadi kebaikan, Zaid kebaikan. Itu termasuk apa namanya adat jahiliyah yang dirubah oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama mempunyai efek yang luar biasa ke orang yang diberikan nama. Maka pilihlah nama untuk putri putra kita, cucu kita dengan nama-nama yang baik. Sahal bin Sa'ad perawi hadis ini termasuk daripada yang dirubah namanya oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhiru man mata bil Madinah minas sahabah. Dan beliau ini termasuk sahabat yang umurnya panjang. Termasuk sahabat yang umurnya panjang sehingga beliau adalah sahabat terakhir yang meninggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Umurnya tembus 100, Sahal bin Sa'ad ini. Umurnya tembus 100. Sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah. Karena seperti yang kita ketahui di dalam kitab sejarah, setelah Nabi wafat, sahabat itu pencar. Pencar, tidak semua kumpul lagi di Madinah. Dengan alasan banyak, alasan-alasan yang baik. Salah satu alasannya jihad fisabilillah. Sahabat yang ikut memerangi pasukan Persia di Irak, ketika berhasil menang, ya udah tinggal di Irak sampai meninggal. Sahabat yang ikut memerangi Romawi di Syam, ketika menang tinggal di Syam. Sahabat yang memerangi Antek Romawi di Mesir, tinggal di Mesir, seterusnya. Gitu. Mencar sahabat yang tidak ikut jihad waktu itu masih di Madinah, dibutuhkan pengajar, pendakwah di Irak. Abdullah bin Mas'ud hijrah ke Irak. Beliau waktu itu tidak ikut jihad karena ada tugas dari Sayyidina Umar di Madinah. Tapi ketika Irak sudah dimenangkan oleh muslimin, Irak adalah negeri yang begitu luas. Iran sama Irak sekarang ini itu dulu semuanya Irak. Sekarang kan Iran sama Irak, itu dulu semuanya Irak. Dan kekayaan yang dimiliki sama Iran sekarang
itu termasuk kekayaan yang dimiliki oleh kerajaan Persia dulu. Makanya kerajaan Persia itu julukannya kerajaan yang memiliki kekayaan 1000 tahun. Kerajaan yang memiliki kekayaan 1000 tahun. Dulu itu semua Irak. Banyak yang masuk Islam. Butuh pengajar. Hijrahlah Abdullah bin Mas'ud ke Irak. Buka istilahnya madrasah di sana. Banyak murid-muridnya. Murid-muridnya punya murid-murid lagi. Sampai terbentuklah mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Dari mana sumbernya? Dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sahabat setelah Nabi wafat mencari. Tapi ulama kita saking luar biasanya itu didata semua. Siapa sahabat yang terakhir meninggal di Irak? Oh, kalau di Basrah Anas bin Malik, khadimun Nabi, pembantu Nabi, hijrah ke Irak tinggal di Basrah. Beliau yang terakhir meninggal di Basrah. Siapa yang terakhir meninggal di Kufah? Fulan bin Fulan. Siapa yang terakhir meninggal di Makkah? Misalkan, Fulan bin Fulan. Semua. Di mana kota di situ ada sahabat, ada beberapa sahabat, itu mereka catat siapa sahabat yang terakhir meninggal. Di Madinah, siapa sahabat yang terakhir meninggal? Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, perawi hadis kita ini. Umurnya lebih dari 100 tahun. Adapun sahabat secara mutlak yang terakhir dia meninggal, dicatat, adalah sahabat yang bernama Abu Tufail Amir bin Wathilah. Abu Tufail Amir bin Wathilah. Beliau ini adalah sahabat yang terakhir meninggal. Sudah, setelah beliau meninggal, dak katik lagi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terakhir meninggal. Sepakat ulama. Sahabat yang terakhir meninggal beliau ini. Mungkin ada yang bertanya, buat apa Habib, buat apa Ustaz? Ulama ngedata sahabat yang terakhir meninggal. Banyak fungsinya. Banyak faedahnya. Salah satunya, ya ini termasuk biografi orang-orang hebat. Generasi yang mulia, generasi yang dipuji oleh Nabi. Khairul qurun qarni. Kata Nabi, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Berarti orang yang hidup bersama Nabi, yang ikut Nabi, mereka adalah sebaik-baiknya orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka butuh didata. Didata sama ulama. Itu pertama. Kedua, ada kaitannya dengan periwayatan hadis Nabi Muhammad. Ketika mereka mendata kapan sahabat terakhir meninggal, misalkan di tahun 110 Hijriah, Amir bin Tufail tadi. 110 artinya 1 abad setelah Nabi wafat. Zaman sahabat terakhir selesai, berarti orang yang lahir di tahun 111 Hijriah itu sudah termasuk generasi ketiga, bukan generasi kedua lagi. Ya, kenapa? Karena generasi kedua tabi'in adalah orang yang ketemu dengan sahabat Nabi. Ketemu dengan sahabat Nabi, tapi tidak ketemu dengan Nabi. Itu generasi kedua tabi'in. Yang lahir setelah generasi pertama habis, generasi sahabat, baru lahir. Berarti dia udah generasi ketiga, bukan generasi kedua lagi. Namanya tabi'ut tabi'in. Namanya tabi'ut tabi'in. Kapan fulan ini lahir? Dan ini masyaallah hadirin sama ulama itu dikarang sampai belasan puluhan jilid. Masalah ini. Imam Ibn Hajar, Al-Imam Al-Zahabi, Al-Imam Ibn Adi, itu ulama-ulama kita punya, itu ngarang dan tercetak, alhamdulillah. Masih ada yang 25 jilid, ada yang 30 jilid. Mencatat dari sahabat Nabi sampai zaman mereka. Kapan lahirnya, di mana tinggalnya, siapa anak, istri, bapak, ibunya, dan kapan meninggalnya. Al-Imam Az-Zahabi, orang yang hidup di abad ke-6. Imam Zahabi itu di abad, Imam Zahabi itu di abad ke-7.
Imam Zahabi di abad ke-7 Hijriyah. Beliau punya 2 kitab, bukan sikol kitab. Itu yang kita jadikan rujukan setiap kami nyebutkan biografi sahabat. Kitab pertama namanya Siyar A'lamin Nubala. Itu beliau menyebutkan dari zaman sahabat sampai zaman beliau, dari ulama. Oh, hebat. Ada kan? Kitabnya itu lebih dari 20 jilid. Semua ini nah. Kita kalau punya rak kitab full udah. Dicetak dengan berbagai percetakan. Siyar A'lamin Nubala. Dari zaman sahabat sampai zaman beliau, sampai guru beliau, beliau catat. Terus beliau punya kitab lain lagi yang juga seperti itu, tebal. Ini baru sikok kita. Ini contoh betapa luar biasanya ulama dari umat Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya menguasai tafsir, hadis, bahasa, ilmu alat, bahasa Arab, tidak. Tapi mereka juga menguasai sejarah mereka. Orang yang hidup di zaman-zaman yang luar biasa, mereka kuasai, karena itu juga termasuk daripada agama. Kita pas baca biografi sahabat, ini termasuk agama. Karena kita mengenal orang yang hidup bersama Nabi, dekat dengan Nabi, sholat selalu bersama Nabi. Nah, gitu. Jadi ulama catat semua. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi termasuk sahabat atau daripada sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah Al-Munawwar. Jadi misalkan ada orang lahir setelah Sahal meninggal di Madinah, oh berarti dia bukan generasi kedua lagi. Udah masuk otomatis ke generasi ketiga, tabi'ut tabi'in. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi diriwayatkan beliau ini termasuk orang yang banyak kawin. Banyakkah kawin? Sampai diriwayatkan beliau itu nikah sudah 15 kali. Masya Allah. Langsung Masya Allah, ibu-ibu 15 kali dengan 15 kali. Tapi Bu, dicerai, tak boleh kawin lebih dari 4 kecuali dicerai. Batas maksimal untuk umat Nabi Muhammad, kaum laki-laki dari umat Nabi hanya sampai 4. Dia kawin yang kelima itu bukan kawin tapi zina. Kati urusan dengan makom nak wali nak siapa beda boleh lebih dari 4 yang dijadikan istrinya. Mau kawin yang lain berarti dari 4 ini harus ada yang diceraikan. Begitu, ya. Harus ada yang diceraikan baru boleh kawin ke yang lain. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi kawin 15 kali dan ini biasa kalau di zaman itu. Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Husain, putra Imam Ali dan Siti Fatimah, cucu Nabi Muhammad SAW, itu diriwayatkan riwayat yang paling sedikit menyebutkan beliau itu kawin 70 kali. Riwayat yang paling sedikit itu. Ada yang mengatakan lebih dari 100, ada yang mengatakan 300 kali. Sampai-sampai bapaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pas beliau menjabat jadi khalifah di Irak, ngumumkan di pojok mimbar, wahai orang Irak, jangan kawinkan putri kalian ke Hasan. Ngapa Hasan ini demen kawin, habis itu diceraikannya. Bapaknya ngelarang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak kelemahan, semua. Jangan, kata Sayyidina Ali. Jangan digalai kalau dia ngelamar. Akhirnya berdiri orang Irak. Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, biarlah kami ridho. Selagi dia mau kawin dengan putri-putri kami kawinkan. Yang dia demeni, terus yang dia tidak demeni, dia ceraikan, tidak apa. Menunjukkan cinta yang luar biasa kepada Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Cuma tadi tetap harus semaksimalnya 4, sisanya tidak boleh. Mau lebih dari 4, nambah lagi, berarti 1 harus ada yang diceraikan. Baru kotanya kosong boleh diisi kembali. Namun istri-istri Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi 15 kali kawin. Diriwayatkan pernah Sahal itu hadir acara. Di acara tersebut hadir 9 mantan istrinya. 9 bukan sih kok mantan ini. 9 hadir.
Habis acara sembilan-sembilannya natangi sahal nanyoi kabarnya. Apa kabar? Artinya apa? Ini diceritakan sama Imam Az-Zahabi di kitab tadi Syiar A'lamin Nubala. Artinya apa? Walaupun mereka berpisah, tapi tidak menimbulkan rasa benci. Tidak sampai memutuskan tali silaturahmi. Karena perceraian itu solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perceraian itu sesuatu yang mubah, walau halal, walaupun betul halal yang paling tidak disukai oleh Allah. Solusi terakhir. Makanya guru-guru kita, para ulama ngajarkan jangan kita jadi laki ini yang kalimat cerai itu di ujung lidah. Tidak boleh. Cerai itu suami. Kenapa? Cerai itu ada di suami haknya, bukan di istri. Karena kalau bini bisa nyerai ke laki, cerai itu setiap hari. Minta beli kemas, tak dibeli, cerai langsung. Naqisatu aklin, kata Nabi, perempuan itu kan tidak mendepankan logika, tapi perasaan. Orang yang pakai perasaan, kalimat cerainya pasti sering keluar. Makanya sama syariat, hukum cerai bukan di istri, kecuali di beberapa kasus, hukum cerai itu pegangannya, komandonya ada di tangan suami. Maka jadi suami jangan seperti perempuan yang dikit-dikit ngancem dengan cerai. Hati-hati. Nasihat para guru itu kalimat cerai jangan diucapkan. Bahkan termasuk 3 hal yang hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun. Kata ulama, ini kata ulama. 3 hal yang penesannya jadi betul, serius. Tidak niat, terucap, jatuh. Apa itu? Pertama, hibah, penesan sama kawan. Nah, baiklah kau ini. Di mbek nyanyian. Tak boleh lagi kita mbek. Aku penesan. Tak serius. Tak kati. Selagi udah digobat, udah diambil, udah di tangan, maka tak boleh lagi dia tarik. Itu. Kedua, pernikahan. Hati-hati yang jadi wali nikah. Apalagi bapak kandung sama kakek kandung. Jangan masing-masing. Siapa nama kau? Misalkan, oh aku kawinkan dengan anakku. Dia ngomong qabil tuh, aku terima, jadi. Lah Ustaz, kan maharnya udah disebutkan. Mahar itu tidak wajib disebutkan di ijab qabul. Mahar itu tidak wajib disebutkan di ijab qabul. Berapa Ustaz maharnya? Tidak disebutkan. Balik ke mahar misil. Berapa mahar di setempat itu? Biasanya 500.000, wajib 500.000. Yang wajib disebutkan di ijab qabul itu, aku nikahkan kamu dengan putriku. Itu yang wajib. Ijab. Namanya ijab itu aku nikahkan. Si suami, qabil tuh, aku terima. Cukup. Jadi tidak perlu qabil tuh tazwijaha, disebutkan tazwijaha wa nikahaha bil mahril mazkur, itu tidak wajib. Kalau dia cuma menyebutkan qabil tuh sah. Makanya, dan ini hanya khusus untuk bapak kandung dan kakek kandung yang bisa menikahkan putri kandungnya dan cucu kandungnya tanpa perlu izin kepada mereka selagi statusnya masih perawan, bukan janda. Hati-hati. Ngomong basing-basing kau ku kawinkan dengan putriku, dia ngomong qabil tuh jadi. Bini wong langsung itu. Walaupun tidak serius. Walaupun penesan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tolak perceraian. Kalimat cerai, Ustaz, aku lagi marah, lagi ngantuk istilahnya. Tetap jatuh talak. Tidak niat Ustaz, udah diucapkan jatuh talak. Dan hati-hati, talak itu cuman 3 yang dimiliki oleh suami, dan talak ketiga untuk kembali syaratnya sangat berat sekali. Yang bisa rujuk, yang bisa suami ingin kembali saat itu juga ke istrinya cuma sampai talak 2. Suami mengatakan kepada istrinya, kau aku ceraikan, jatuh talak 1. Masa iddahnya kalau perempuan yang masih haid 3 kali haid. Atau yang tidak haid berarti 3 bulan.
Kan begitu. Belum masa iddah selesai, sejam nyesel laki yang tadi, udah aku rujuk kau. Jadi istri lagi, marah lagi besoknya, ngomong lagi, kau aku ceraikan. Jatuh itu talak yang kedua. Walaupun jaraknya sehari atau jaraknya 10 tahun. Tapi 10 tahun yang lalu pernah terucap kalimat cerai darinya, maka jatuh talak kedua ini. Bisa dia rujuk, bisa dia rujuk lagi. Aku rujuk kau. Ah, udah. Kalau sampai talak ketiga, tidak bisa dia rujuk kecuali dengan syarat-syarat yang berat. 20 tahun lagi misalkan. Dia ucapkan lagi, cerai, kau aku cerai. Jatuh talak yang ketiga. Walaupun jaraknya talak ketiga ke talak ke pertama 30 tahun. Jatuh talak tiga, tidak bisa dia rujuk. Sampai kapan? Sampai si istrinya selesai masa iddah. Kemudian istrinya tadi kawin dengan orang lain. Ini syaratnya ini, Pak. Tidak cukup cuman ijab kabul, harus kumpul, kata Nabi ini. Habis itu, sama yang laki kedua harus diceraikan. Setelah diceraikan, harus selesai masa iddahnya, 5 hal udah lewat, baru laki yang pertama boleh baliklah lagi. Makanya berat. Jarang ada yang kembali setelah talak tiga. Makanya kata ulama, jangan gampang-gampang untuk suami mengucapkan kalimat cerai. Walaupun istri Anda sering memancing Anda. Pasti itu. Kalau kau lanang cerai ke aku. Oh, kalau kau lanang cerai ke aku. Itu. Malah kalau kita lanang, jangan kita ucapkan kalimat cerai. Hati-hati. Karena seperti yang diriwayatkan oleh Nabi, iblis itu setiap malam kumpul dengan anggotanya setan. Ditanya sikok-sikok, kau hari ini ngawe ke aku? Oh, aku muat wong zina, biasa. Aku muat wong mabuk, biasa. Tak ditoleh oleh sikok tegak. Aku muat wong dua laki bini cerai. Ah, ini baru hebat. Sini kau, duduk di samping aku, kata iblis. Ini Nabi yang nyebut. Kenapa, Pak? Karena kalau udah perceraian terjadi, otomatis dua keluarga ini silaturahimnya pasti terputus. Pasti itu. Keluarga besar, laki, keluarga besar, istri, tidak akur lagi. Putus tali silaturahim. Punya anak, tambah balak lagi. Anaknya kacau balak. Pendidikan anaknya kacau. Mentalnya kecuali orang-orang yang dijaga sama Allah dan ada orang yang bisa mengayomi mereka. Tapi rata-rata dari perceraian kacau. Itu yang ditakuti oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan gampang-gampang mengucapkan kalimat cerai. Walaupun cerai itu solusi dari Allah. Karena ketika laki nikah dengan perempuan terjalin hubungan yang sangat erat, yang sangat sakral, mitsaq ghalidha. Allah katakan di Al-Qur'an. Bukan sembarangan hubungan. Kata Nabi, innakum ahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian itu wahai laki-laki menghalalkan kemaluan perempuan istri kalian dengan kalimat Allah. Jangan main-main maksudnya kata Nabi. Nah, ini kan berat. Tapi misalkan terjadi cekcok, tidak bisa. Sudah mediasi berapa kali, masih itulah satu. Tidak bisa nih udah. Tidak bisa kumpul lagi ini. Ada solusinya dari syariat yaitu at-talaq, perceraian. Nah, jadi cerai itu solusi. Kadang ada wong itu Pak, takut dengan cerai, tidak galak dia yang menceraikan, tapi dosa terus berjalan. Dua laki bini tidak serumah lagi. Laki tadi tidak nunjuk nafkah bininya lagi, tidak ngagui anaknya lagi. Tapi statusnya masih suami istri, buat apa? Kalau memang kalian tidak bisa lagi kembali bersama, cerai. Kadang ada orang itu takut cerai tapi dosa terus nambah. Buat apa? Cerai tidak berdosa. Kalau memang tidak bisa kembali bersama, maka termasuk pilihan solusi terakhir adalah perceraian. Tentu jangan diambil sembarangan pilihan ini. Setelah musyawarah kita insya Allah semua tahu. Nah, jadi termasuk contoh
yang sudah dicerai tapi tetap nyambung tali silaturahim, tidak kata kebencian. Ini sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Di satu acara datang 9 mantan istrinya. 9 mantan beliau datang. Datang ke beliau, nanyoi kabar. Apa kabar kamu? Nah, ini menunjukkan mereka tak katik tabarut, tak katik benci, tak katik iri, tak katik dendam dalam hati mereka. Kenapa? Karena mereka adalah para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau menceritakan bahwasannya datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini laki datang ke Nabi bertanya dengan pertanyaan yang sangat luar biasa. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, tolong kasih tahu aku amalan yang kalau aku amalkan amalan tersebut, Allah cinta kepadaku dan manusia cinta kepadaku. Lemahnya pertanyaan. Minta amalan yang kalau diamal ke Allah cinta dan manusia cinta. Sama Nabi dijawab. Walaupun sebetulnya cinta manusia itu tidak bisa kita dapatkan semua. Tidak mungkin Pak, wong itu cinta kalau sama kita. Mustahil. Nabi itu banyak yang benci. Sekarang misalkan berapa persen umat Islam, berapa persen umat yang non Muslim? Yang non Muslim berarti semuanya itu tidak senang sama Nabi. Kan begitu. Apalagi kita. Makanya jangan hidup untuk mendapatkan, untuk mencari kecintaan dari manusia. Yang kita harus cari cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sahabat karena dia bertanya, Badui, Nabi senang dengan pertanyaannya dan dia tadi dimulai dengan cinta Allah. Bagaimana aku bisa mendapatkan cinta dari Allah dan juga cinta dari manusia? Sebenarnya otomatis orang kalau dapat cinta dari Allah biasanya akan dicintai oleh umat manusia. Dan yang cinta kepadanya tentu orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia bertanya simple, singkat, padat, tapi manfaat luar biasa. Dijawab sama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kau pengen dicintai sama Allah, izhad fid dunya yuhibbukallah. Hiduplah zuhud di dunia ini, maka kau akan dicintai oleh Allah. Pengen dicintai oleh Allah, keluarkan dunia dari hatimu. Seperti yang kita sering sampaikan, bahwasannya zuhud itu bukan kita tidak memiliki dunia di tangan, tapi zuhud itu adalah dunia tidak bersemayam di dalam hati kita. Itu yang penting. Zuhud itu tidak ngatur hati kita. Dunia itu tidak ngatur hati kita. Itu yang namanya zuhud. Walaupun di tangan dia miliarder, tapi duit tadi tidak masuk ke hatinya, itulah zuhud. Hati yang kosong dari dunia akan diisi dengan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ulama, hati kita itu macam gelas ini. Gelas ini kalau kosong diisi dengan Allah. Diisi cahaya ilahi, diisi dengan cinta Allah. Tapi kalau gelas ini udah ada isinya, ini tidak bisa diisi lagi. Nah, kata ulama, hati kita perumpamannya seperti dua wadah ini. Pengen dapat cinta Allah, kosongkan dari cinta dunia, langsung dicintai sama Allah. Itu yang diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kata Nabi, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Kau pengen dicintai oleh manusia, maka jangan kau toleh harta mereka. Jangan. Tentunya maksud di sini jangan sampai kita minta-minta. Jangan sampai kita istilahnya membebani orang lain. Walaupun hukum minta-minta itu ada batasan-batasan yang diperbolehkan oleh syariat, tapi tetap dan dianjurkan minta-minta untuk makan untuk makan. Itu tidak boleh. Datang laki-laki ke Nabi, minta-minta, kata Nabi, ini masih muda, masih kuat untuk begawi. Jadi hijau sama Nabi. Pergi kau ke hutan, tebang kayu-kayu yang di hutan, jual, makan dari hasil jualan itu.
Masih muda minta-minta. Tapi kalau tidak mampu lagi, misalkan kurang dia minta, tidak apa-apa gitu. Gitu. Ya. Jadi minta-minta itu bukan haram, tapi ada batasan-batasan dari syariat. Nah, intinya kata Nabi, pengen dicintai cepat, dicintai sama wong, jangan noleh harta yang ada di tangan wong lain. Al-Imam Hasan Al-Basri itu dicintai sama wong Basra sama wong Irak. Ditanya, kenapa beliau ini dicintai sama wong Irak? Kata murid-muridnya, karena beliau ini tidak butuh dengan harta-harta orang Irak, tapi wong Irak butuh dengan ilmu. Dia tidak butuh untuk pribadi beliau, tidak butuh dengan harta orang, tidak pernah minta untuk makan, tidak pernah minta untuk anak bini, tidak pernah. Tapi wong butuh dengan ilmunya, makanya dia dicintai sama wong. Nah, jadi simpelnya kata Nabi, pengen dicintai sama wong, jangan noleh harta mereka. Kenapa? Karena harta itu yang paling dicintai sama wong. Kalau ada yang ngelirik apa yang dicintai sama wong, tidak dicintai kita sama wong. Ah, itu jawaban dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pengen dicintai oleh Allah, zuhud di kehidupan dunia ini. Pengen dicintai oleh manusia, jangan toleh harta yang ada di tangan mereka. Tapi kalau kita ingin sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan zuhud yang diinginkan atau yang dimaksudkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.